Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aini Saptia Rahmalita dengan NIM 202030 dari jurusan Administrasi Pendidikan dalam mata kuliah Pengantar Coding. Nah, kali ini saya akan mereview program hasil UAS kelompok 2 Coding Cafe. Yang mana program kami ini sudah menggunakan fungsi modular. Nah, dapat dilihat pada file pertama dengan nama kelompok 2 Coding Cafe. Pada line pertama itu ada include conio.h, di mana ini digunakan untuk perintah untuk menampilkan gauge. Kemudian pada line kedua ada include iostream, di mana ini digunakan untuk menampilkan chain. Nah, di mana chain ini merupakan fungsi yang digunakan untuk memasukkan data dari standar input. Kemudian code merupakan fungsi yang digunakan untuk menampilkan pesan ke standar output dan INDL. Kemudian dapat kita lihat pada line 3 itu ada include string, di mana include string ini digunakan untuk mengelola string. Kemudian pada line keempat itu ada include variable.cpp, di mana ini digunakan untuk memanggil file variabel. Kemudian dapat dilihat pada line 5 itu ada include input.cpp, di mana ini digunakan untuk memanggil file input. Kemudian dapat dilihat pada line 6 terdapat include sorting.cpp, di mana ini digunakan untuk memanggil file sorting. Kemudian dapat dilihat pada line 7 itu terdapat include searching.cpp, di mana ini digunakan untuk memanggil file searching. Nah, dapat dilihat pada line 9 sampai line 10 itu terdapat integer main, di mana integer main ini merupakan fungsi utama dari sebuah program. Nah, di dalam integer main ini terdapat bagian-bagian yang digunakan sebagai fungsi panggilan. Nah, di mana di dalamnya terdapat fungsi panggilan untuk fungsi input data, untuk fungsi sorting, dan untuk fungsi searching. Nah, kita lanjut ke file variabel. Nah, dapat dilihat pada file variabel ini, pada line pertama itu terdapat struct. Nah, struct ini merupakan tipe data bentukan yang terdiri dari kumpulan tipe data lain. Nah, di dalam struct Coding Cafe ini kami menggunakan dua buah tipe data, yaitu tipe data char dan tipe data integer. Nah, di mana tipe data char ini merupakan sebuah tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan karakter. Kemudian ada tipe data integer merupakan tipe data yang digunakan untuk mempresentasikan bilangan. Nah, di dalam char X kami menggunakan beberapa variabel, yaitu KD pilihan 1, KD pilihan 2, KD pilihan 3, KD masuk, menu 1 dengan panjang 30, menu 2 dengan panjang 30, dan menu 3 dengan panjang 30. Nah, kemudian dalam integer U kami juga menyediakan beberapa variabel, yaitu harga satuan, harga menu 1, harga menu 2, harga menu 3, jumlah makanan, total harga, total bayar, uang kembalian, pesanan, dan awal. Nah, dapat dilihat pada line 25 sampai line 32 ini merupakan bagian dari fungsi sorting, yang mana di sini kami menggunakan integer tukar. Nah, kita lanjut ke dalam file input. Nah, dapat dilihat pada line pertama itu ada using namespace std, di mana ini digunakan sebagai sebuah instruksi terhadap compiler untuk menggunakan semua fungsi yang berkaitan dengan std. Kemudian ada void, pada line ketiga ada void, di mana void ini merupakan sebuah fungsi yang terdapat dalam program Dev C++. Nah, void ini juga sering disebut sebagai prosedur. Nah, di dalam void input data ini kami juga menyediakan beberapa tipe data, yaitu tipe data char dan tipe data integer. Di mana di dalam tipe data char X ini kami menyediakan beberapa variabel, yaitu KD pilihan 1, KD pilihan 2, KD pilihan 3, KD masuk, menu 1 dengan panjang 30, menu 2 dengan panjang 30, dan menu 3 dengan panjang 30. Kemudian di dalam integer U kami juga menyediakan beberapa variabel, yaitu harga satuan, harga menu 1, harga menu 2, harga menu 3, jumlah makanan, total harga, total bayar, dan uang kembalian. Nah, selanjutnya dapat dilihat pada line ke-7 itu ada fungsi awal, di mana fungsi awal ini digunakan untuk kembali ke menu awal proses transaksi atau proses pemesanan. Nah, selanjutnya dapat dilihat pada line 8 sampai line 20 itu terdapat input pilihan menu. Nah, di sini di dalam program kami ini kami menyediakan beberapa pilihan menu, yaitu menu paket, menu makanan, dan menu minuman, di mana pada setiap menu itu terdapat kode pilihan. Nah, untuk kode pilihan 1 itu menu paket, kode pilihan 2 untuk menu makanan, dan untuk kode pilihan 3 itu untuk menu minuman. Nah, dapat dilihat pada line 17 itu terdapat input nomor pilihan Anda. Nah, di sini kita akan memasukkan kode pilihan mana yang ingin kita pesan. Misalnya kita ingin memilih makanan, maka kode pilihan yang akan kita masukkan adalah kode 2. Selanjutnya,
Pada line 23 sampai line 36 itu terdapat input jenis paket, di mana di sini kami menyediakan beberapa pilihan, yaitu paket hemat, paket double, dan paket triple. Nah, selanjutnya pada line 40 sampai line 53 itu terdapat input jenis makanan. Nah, di sini kami juga menyediakan beberapa jenis makanan, yaitu makanan pembuka, makanan utama, dan makanan penutup. Kemudian pada line 57 sampai line 70 itu kami menyediakan ada input jenis minuman. Nah, di dalam input jenis minuman ini kami juga menyediakan beberapa pilihan, yaitu aneka jus, aneka soda, dan aneka kopi. Nah, selanjutnya di dalam program kami ini kami juga menyediakan beberapa variabel, yaitu KD pilihan 1, KD pilihan 2, dan KD pilihan 3, di mana pada masing-masing KD pilihan kami juga menggunakan fungsi Swiss, yang mana fungsi Swiss ini merupakan fungsi yang digunakan untuk penyeleksian percabangan cache. Nah, pada setiap KD pilihan kami menggunakan 3 buah cache, yaitu cache 1, cache 2, dan cache 3, yang mana pada masing-masing cache itu terdapat pilihan menu dan harga yang berbeda-beda. Begitu juga pada KD pilihan 2 dan KD pilihan 3. Nah, dapat dilihat pada line 77 sampai line 79 itu terdapat fungsi start copy, di mana fungsi start copy ini digunakan untuk mengcopy string dari satu variabel ke variabel lainnya. Kemudian dapat dilihat pada line 155 sampai 165 itu terdapat input silahkan pilih. Nah, di mana di dalam input silahkan pilih ini kami menyediakan beberapa pilihan, yaitu menu 1, menu 2, dan menu 3 beserta harganya. Nah, apabila kita memilih menu 1, otomatis harga yang akan keluar adalah harga berdasarkan menu 1. Nah, lanjut. Dapat dilihat pada line 178 sampai 196 itu terdapat input silakan pesan dan bayar di sini. Nah, di dalam input silakan pesan dan bayar di sini itu terdapat input harga satuan. Nah, di mana di dalam input harga satuan ini akan mengoutputkan harga satuan dari pesanan yang kita pesan. Kemudian dapat dilihat pada line 183 itu terdapat input jumlah pesanan. Nah, di sini kita akan memasukkan berapa banyak jumlah pesanan yang ingin kita pesan. Kemudian pada line 187 itu terdapat input total harga. Nah, di mana di dalam input total harga ini akan mengoutputkan hasil dari jumlah makanan dikali dengan harga satuan. Kemudian dapat dilihat pada line 188 itu terdapat input total bayar. Nah, di sini kita akan memasukkan berapa jumlah nominal uang yang ingin kita bayarkan. Kemudian pada line 191 itu terdapat input kembalian. Nah, di sini di dalam input kembalian ini akan mengoutputkan hasil dari total bayar dikurangi dengan total harga. Selanjutnya dapat dilihat pada line 199 sampai line 208 itu kami menggunakan counter pada masing-masing variabel program, yang mana counter ini merupakan fungsi perulangan, sedangkan CC ini merupakan variabel dari program, yaitu coding cafe. Kemudian dapat dilihat pada line 210 sampai line 218 kami juga menggunakan fungsi gets, yang mana apabila kita ingin mengulangi proses transaksi atau proses pemesanan, kita bisa memilih Y atau Ya, maka otomatis kita akan kembali ke menu awal proses transaksi. Sebaliknya, apabila kita ingin mengakhiri proses transaksi atau pemesanan, kita bisa memilih T atau tidak. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam file sorting. Nah, dapat dilihat di sini ini merupakan tampilan atau bagian dari program sorting kami. Nah, di mana di sini kami menyorting menggunakan atau berdasarkan jumlah pesanan. Nah, di dalam sorting ini yang akan kami tampilkan itu ada data pembeli keberapa, pilihan menu, jumlah pesanan, total harga, total bayar, dan uang kembalian. Nah, dapat dilihat pada line 13 sampai line 25 ini merupakan bagian dari algoritma sorting, yang mana di sini di dalam program sorting ini kami menggunakan algoritma bubble sort. Nah, di line 2 sampai line 11 ini merupakan input dari tampilan semua data yang belum terurut. Nah, dapat dilihat pada line 27 sampai line 36 ini merupakan input dari tampilan semua data yang sudah terurut. Nah, di sini dalam program sorting ini kami akan mengurutkan data berdasarkan jumlah pesanan, dari jumlah pesanan yang terkecil hingga jumlah pesanan yang terbesar. Nah, baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam file searching.
Nah, dapat dilihat ini merupakan bagian dari fungsi searching dari program Coding Cafe, yang mana dari line 1 sampai line 17 ini merupakan bagian dari input dan output dari program atau fungsi searching. Kemudian dapat dilihat pada line 6 itu terdapat output dari silahkan masukkan data pesanan yang dicari, di mana di sini kita akan mengoutputkan data pesanan yang dicari. Kemudian pada line 7 terdapat chain, di mana chain ini merupakan fungsi masukan dengan kondisi data yang akan dibaca itu atau data yang akan terbaca itu data berdasarkan pesanan. Kemudian dapat dilihat pada line 8 sampai line 17 ini merupakan output atau hasil keluaran dari searching, yang mana di dalam fungsi searching ini akan menampilkan pilihan menu, jumlah pesanan, total harga, total bayar, dan uang kembalian. Nah, selanjutnya di sini di dalam searching ini kami menggunakan atau mencari berdasarkan jumlah pesanan. Nah, selanjutnya pada line 19 sampai line 28 itu terdapat fungsi get, yang mana di sini apabila kita ingin mengulangi proses pencarian atau searching, kita bisa milih Y atau Ya. Dan apabila kita ingin mengakhiri, kita bisa milih T atau tidak. Nah, langsung saja kita coba jalankan program kita, compile and run. Nah, ini merupakan tampilan awal dari program, yaitu selamat datang Coding Cafe. Kemudian ada pilihan menu, di mana di dalam program tadi terdapat 3 pilihan, yaitu paket, makanan, dan minuman. Nah, di sini saya milih paket. Kemudian di dalam jenis paket itu terdapat paket hemat, double, dan triple. Saya pilih hemat, kemudian pilih 2. Nah, maka akan keluar harga satuan dari apa yang kita pesan tadi. Selanjutnya masukkan jumlah pesanan, saya memesan 10. Kemudian akan keluar total harga, di mana di sini total harganya adalah 300.000. Kemudian masukkan total bayar. Kemudian jika ingin mengulangi kembali proses transaksi, kita bisa pilih Y. Kemudian pilih 2. Kemudian pilih 1. Masukkan pesanan 5. Jika ingin memilih kembali, pilih Y. Kemudian 20. Jika ingin mengakhiri, kita bisa milih T atau tidak. Nah, maka akan keluar seperti ini. Nah, di sorting awal, di tampilan awal sorting itu akan ada tampilkan semua data yang belum terurut. Nah, di sini merupakan bagian dari data yang belum terurut, itu ada 10, 5, 20. Nah, dapat dilihat pada bawahnya lagi itu ada tampilan semua data yang sudah terurut, di mana di sini di dalam sorting ini kami mengurutkan data itu berdasarkan jumlah pesanan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, dapat dilihat ini ada jumlah pesanannya 5, 10, dan 20. Nah, selanjutnya itu ada silahkan masukkan data pesanan yang dicari. Ini merupakan fungsi searching. Nah, di sini kami akan mencari berdasarkan jumlah pesanan. Nah, di sini saya mencari 20. Nah, maka akan keluar pilihan menu 3, jumlah pesanan 20, total harganya 300.000, total bayarnya 300.000, uang kembaliannya 0. Nah, jika ingin mengulangi proses searching, kita bisa milih Y atau Ya. Cari pesanannya 10, maka akan keluar pilihan menu 1, jumlah pesanan 10, total harganya 300.000, total bayarnya 300.000, dan uang kembaliannya 0. Nah, jika ingin mengakhiri, kita bisa milih T atau tidak, maka otomatis program searching atau fungsi searching akan berakhir. Nah, sekian dari review saya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.